Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, program studi Teknik Informatika semester 2, Universitas Katolik de La Salle Manado. Pada video ini, kami akan membahas tentang matriks. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linier dengan dosen pengampu Christian Dame STMC. Pada video ini, kami akan membahas definisi, ordo, jenis-jenis, operasi pada matriks, determinan, dan inverse. Definisi matriks. Matriks merupakan suatu kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun membentuk persegi panjang sesuai dengan jumlah baris dan kolom yang sudah ditentukan dan diapit oleh tanda kurung. Tanda kurung ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Notasi matriks dinyatakan dalam huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Ini adalah contoh matriks. Matriks A ini memiliki 9 elemen, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. A, B, C adalah baris, A, D, G adalah kolom, A, E, I adalah diagonal utama, C, E, G adalah diagonal sekunder. Letak elemen dinyatakan dalam fungsi X, P, Q, di mana P menunjukkan baris dan Q menunjukkan kolom. Contohnya X13 itu adalah C, X23 itu sama dengan F, dan X11 adalah A. Ordo matriks. Ordo adalah ukuran matriks yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom di dalam matriks. Ordo dinotasikan sebagai jumlah baris kali kolom. Ordo matriks juga dapat ditulis dengan A M kali N, di mana M adalah baris dan N adalah kolom. Ini dia beberapa contoh-contoh matriks. Di sini matriks A berordo 2 kali 2, matriks K berordo 1 kali 3, matriks B berordo 2 kali 3, matriks D berordo 3 kali 1, matriks E berordo 3 kali 2, matriks M berordo 3 kali 3. Berikut adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks dengan jumlah baris dan kolomnya sama. Contoh berikut dapat dilihat di bawah ini. Dan yang kedua, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Ketiga, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Dan yang keempat, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang jumlah kolom dan barisnya berbeda. Berikut yang kelima, matriks nol. Matriks nol adalah matriks yang semua elemen pada matriks adalah nol. Yang keenam, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks dengan seluruh elemennya adalah nol, kecuali elemen pada diagonal utamanya. Yang ketujuh, matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang seluruh elemen diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Pada umumnya, matriks identitas dinotasikan sebagai huruf I. Ke-8, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya berjumlah 0. Yang ke-9, matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya berjumlah 0. Berikut ke-10, matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Ke-11, matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks dengan elemen-elemen di atas diagonal utamanya tercermin ke bawah diagonal utamanya, sehingga diagonal utamanya merupakan garis simetris untuk matriks tersebut. Contohnya ini, 3, 4, 7 adalah di diagonalnya, dan 1, 1, 8, 8, 9, 9 ini adalah cermin. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Pengoperasian matriks dapat dilakukan atau dijumlahkan atau dikurangi memiliki ordo yang sama. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi elemen yang memiliki tata letak yang sama. Contohnya adalah matriks A ditambah dengan matriks B. Matriks A berisikan 7, 2, 5, 1, 5, 1, 2, 0, 4.
sementara matriks B berisi 3, 2, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 5. Di sini dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi elemen yang memiliki tata letak yang sama. Di sini memiliki tata letak yang sama itu adalah 7 dengan 3, 2 dengan 2, 5 dengan 1, 1 dengan 4, 5 dengan 2, 1 dan 3, 2 dan 2, 0 dan 1, 4 dan 5. Maka hasilnya adalah 7 ditambah 3, 2 ditambah 2, 5 ditambah 1, 1 ditambah 4, 5 ditambah 2, 1 ditambah 3, 2 ditambah 2, dan 0 ditambah 1, kemudian 4 ditambah dengan 5. Maka hasil akhirnya adalah 10, 4, 6, 5, 7, 4, 4, 1, 9. Jadi hasil dari matriks A ditambah dengan matriks B adalah seperti ini. Contoh selanjutnya adalah tentang pengurangan matriks. Pengurangan matriks kurang lebih sama dengan penjumlahan matriks, cuma jika di pengurangan akan dikurang. Maka seperti 7 dikurangi 3, 2 dikurangi 2, 5 dikurangi 1, 1 dikurangi 4, 2 dikurangi 5, 1 dikurangi 3, 2 dikurangi 2, 0 dikurangi 1, dan 4 dikurangi 5. Maka hasilnya adalah 4, 0, 4, minus 3, 3, minus 2, 0, minus 1, dan minus 1. Contoh selanjutnya adalah perkalian bilangan real dengan matriks. Jika matriks A sebuah matriks dan K bilangan adalah real, maka hasil kali KA adalah sebuah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan K. Contohnya seperti matriks A mempunyai 3, 2, 4, 1 dan tentukanlah A5. Jadi angka 5 ini dikalikan dengan semua elemen yang ada dalam matriks A ini. Maka hasilnya adalah 5 dikali 3, 5 dikali 2, 5 dikali dengan 4, dan 5 dikalikan dengan 1. Maka hasilnya adalah 15, 10, 20, dan 5. Selanjutnya adalah perkalian dua matriks. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Hasil kalinya adalah jumlah dari hasil kali elemen-elemen pada baris matriks A dengan elemen-elemen pada kolom matriks B. Bagaimana itu? Berikut adalah contohnya. Diketahui matriks A dan B adalah matriks A 2, 3, 1, 2 dan matriks B adalah 2, 4, 0, 1. Tentukanlah AB-nya. Di sini telah dijelaskan bahwa hasil kali elemen-elemen pada baris matriks A dengan elemen-elemen pada kolom matriks B. Jadi baris dikalikan dengan kolom. Baris pertama pada matriks A, yakni 2 dan 3, dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B, yakni 2 dengan 0. 2 dikalikan 2, 3 dikalikan dengan 0. Begitupun selanjutnya, baris pertama pada matriks A dikalikan dengan kolom kedua pada matriks B, yakni 4 dan 1. 2 dengan 4, 3 dengan 1. Selanjutnya juga seperti itu, matriks A baris kedua, yakni 1 dan 2, dikalikan dengan matriks B kolom pertama, yakni 2 dengan 0, 1 dikalikan dengan 2, 2 dikalikan dengan 0. Begitupun selanjutnya, baris kedua pada matriks A, 1 dan 2, dikalikan dengan kolom kedua pada matriks B, 1 dan 4. 1 dikalikan dengan 4, 2 dikalikan dengan 1. Hasilnya seperti ini. Kemudian 4 ditambah 0, 8 ditambah 3, 2 ditambah 0, dan 4 ditambah dengan 2. Maka hasil akhirnya adalah 4, 11, 2, 6. Jadi hasil dari matriks A dikalikan dengan B adalah 4, 11, 2, dan 6. Transpose matriks. Definisi dari transpose matriks ini adalah sebuah matriks yang didapatkan dengan cara memindahkan elemen-elemen pada kolom menjadi elemen baris dan sebaliknya. Secara sederhana, transpose matriks berarti menukar dari antara baris dan kolom sebuah matriks. Biasanya, sebuah matriks transpose disimbolkan dengan menggunakan lambang tanda petik ataupun dengan huruf T kecil di atas. Untuk mengetahui lebih jelas tentang transpose matriks ini, berikut beberapa contoh tentang matriks. Pada gambar ini didefinisikan bahwa matriks M kali N berubah menjadi M kali N apabila kita perhatikan elemen yang ada pada baris 1 berubah menjadi kolom 1, elemen pada baris kedua berubah menjadi kolom 2. Begitu juga dengan elemen pada baris ketiga berubah posisi menjadi elemen kolom ketiga.
lain. Dari gambar tersebut dapat dilihat perbedaan dari sebuah matriks A yang berordo 3x2 dengan 3 baris dan 2 kolom. Kemudian dilakukan transpos terhadap matriks A sehingga menjadi ordo baris 2 dengan kolom 3. Sifat-sifat matriks. Berikut ini merupakan beberapa sifat yang menjadi dasar di dalam operasi perhitungan matriks, yakni dalam tanda kurung A tambah B pangkat transpos dengan A transpos tambah B transpos. A transpos pangkat transpos sama dengan A. Lambda kali A transpos sama dengan dalam tanda kurung A lambda A transpos bila lambda suatu skalar. Dalam tanda kurung A kali B pangkat transpos sama dengan B transpos kali A transpos. Contoh soal transpos matriks berikut ini. Yang pertama, nomor 1 A 1 3 1 min 3 2 min 4 12 dan 7 menjadi 1 2 dan 12. Yang pertama kolom menjadi baris 1 2 dan 12. Kedua min 3 min 4 dan 7 menjadi baris min 3 min 4 dan 7. Kemudian ordonya berubah menjadi 2 kali 3 2 baris dan 3 kolom. Masuk ke dalam nomor 2 dengan ordo 2 kali 3, baris pertama 1/2, 3/4 dan 4. Kita transpos menjadi kolom 1/2, 3/4 dan 4. Baris kedua 2, 6 dan 5. Jadi kolom kedua 2, 6 dan 5. Determinan dari suatu matriks A dinotasikan dengan A. Determinan hanya dimiliki oleh matriks yang berbentuk persegi. Ordo adalah ukuran matriks yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom di dalam matriks. Berikut adalah contoh determinan matriks berordo 2x2. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka determinan dari A adalah A sama dengan AB, CD sama dengan AD kurang BC. AD didapatkan kolom pertama, baris pertama disilang pada baris kedua, kolom kedua. Begitu juga sebaliknya B dan C. Berikut adalah contoh determinan matriks berordo 3x3. Jika A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinannya adalah seperti gambar di berikut. A, E, I tambah B, F, G tambah C, D, H. Itu merupakan penjumlahan atau tambah ya, dari sudut kiri ke kanan. Itu juga sebaliknya, C, E, G, A, F, H, dan B, D, I. Itu adalah kurang. Berikut inverse matriks. Suatu matriks A memiliki inverse atau kebalikan jika terdapat matriks B yang memenuhi persamaan AB sama dengan BA sama dengan I. Dengan I adalah matriks identitas. Notasi dari inverse suatu matriks A adalah A pangkat min 1. Inverse dari suatu matriks berordo 2 dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan AB CD, maka A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD kurang BC dalam kurung D min B min C A. Sifat-sifat inverse matriks. 1. A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 A sama dengan I. Kedua, A pangkat min 1 sama dengan A. 3. AB pangkat min 1 sama dengan B pangkat min 1 A pangkat min 1. 4. Jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A pangkat min 1 B. 5. Jika XA sama dengan B, maka X sama dengan BA pangkat min 1. Itulah pembahasan dari kami tentang matriks. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom chat di bawah. Terima kasih. Animo, Lasa.